Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Insya Allah materi ini akan kita upload di YouTube ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa sambil dilihat. Insya Allah ini materi kurikulum ya. Insya Allah materi yang sangat penting gitu. Eh, Kelanjutan ya dari mungkin yang dulu sering kita diskusikan juga ketika di mana di Sunan Ampel ya untuk teman-teman ya. Kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman, saya akan share uh, tampilan ini ya. Baik, um, kita awali dari ini dia kurikulum bagi calon guru SD ya. Nanti kalau diskusi kita berkembang ya kita ikuti saja begitu ya. Tapi yang jelas salah satu target di mata kuliah yang di pagi hari ini itu adalah kurikulum bagi calon guru SD ya. Membangun arsitek pembelajaran masa depan melalui penguatan kompetensi kurikulum esensial. Ini saya beri judul ini gitu ya. Kenapa penting gitu ya? Jadi secara empirik gitu ya, teman-teman, dari hasil pengalaman di lapangan banyak sekali rekan-rekan kita sesama pendidik itu uh, ya mungkin saya mendapatkan pengalaman beberapa pertanyaan, oh Pak, yang bagus buku apa ya gitu, ngikutin buku yang mana ya gitu. Nah itu semua kalau menurut hemat saya sebetulnya kurang tepat gitu ya. Kenapa kurang tepat? Karena seharusnya ketika kita mengajar yang menjadi basis dari materi kita itu adalah kurikulum ya teman-teman ya. Jadi buku itu sebagai sumber materi, sumber topik gitu ya. Bagaimana kita menguasai materi itu kita bisa baca dari buku. Tapi kurikulum itu lebih dari itu. Nah, tentang detailnya seperti apa akan kita bahas ya. Um, ini judul saja. Nah, ini ada 4 pilar esensial calon guru. Ini sebelum kita nanti dalam kurikulum ya. Yang pertama adalah landasan dan filosofi, yaitu memahami akar mengapa pendidikan dilakukan ya. Lalu juga agar guru tetap kokoh saat kebijakan berganti. Nah, ini penting bahwa seorang pendidik dalam konteksnya guru SD itu punya misi ya, punya misi yang besar gitu teman-teman ya. Yaitu kalau kita lihat undang-undang ya mencerdaskan kehidupan bangsa kan seperti itu. Jadi apapun pergantian kurikulum, sistemnya berganti, apapun itu ya. Tapi yang menjadi apa namanya amanah utama kita ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Saya kira kalau teman-teman yang ada di pondok sudah lebih dari cukup ya, dalil-dalil secara agama dan lain sebagainya insya Allah sudah banyak digunakan gitu ya, sudah hafal semua insya Allah begitu ya. Barang siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Yang kedua adalah anatomi kurikulum ya. Jadi kurikulum ini harus kita ketahui karena ya kurikulum itulah yang merancang bagaimana kualitas output itu didesainnya di kurikulum ini teman-teman itu. Jadi ketika kita mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan materi, enggak, tapi apa-apa yang ada di dalam kurikulum gitu.
Berikutnya yang harus dipahami yang ketiga adalah desain instruksional ya. Jadi skemanya itu akan seperti apa kalau kita mau apa namanya, memberikan pembelajaran itu. Nah, ini yang paling penting secara teknis nanti di nomor 3 ini sebetulnya. Bagaimana dari CP yang sudah ada itu sampai muncul menjadi yang namanya modul ajar, atau kalau bahasa yang dulu itu adalah apa namanya, RPP. Ini yang penting. Dulu sering sering saya sampaikan ya waktu kita belajar di offline itu ya, bahwa materi itu kita ambilnya itu dari CP gitu. Apa-apa yang kita ajarkan dari CP. Sehingga nggak terjadi begini. Oh, sekolah A, buku yang dipakai apa ya? Sekolah B, buku yang dipakai apa ya? Jadi buku yang dipakai bisa apa saja gitu. Nah, tapi terkait dengan pemilihan materi, kedalamannya, keluasannya itu nanti melihat pada kurikulumnya. Lalu yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Nah, ini penting sekali ya, untuk teman-teman semuanya, bahwa pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu mau nggak mau harus kita lakukan yang namanya evaluasi dan refleksi gitu. Apalagi sekarang apa namanya, menggunakan kurikulum pembelajaran mendalam itu ya, itu refleksi menjadi salah satu, dan kalau bagi saya pribadi ini salah satu yang paling esensial ya, di pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam itu ya. Dan ada memahami, mengaplikasi, yang terakhir adalah refleksi. Itu salah satu yang sangat-sangat penting itu. Ini 4 pilar esensial ya, ini penting sekali. Nanti materinya akan saya kirimkan di WA ya. Nah, landasan filosofi dan pendidikan ya. Nah, ini ya, opsi ini salah satu opsi gitu, yang bisa kita pilih adalah konstruktivisme, yaitu bagaimana kita membantu siswa membangun makna dari pengalaman nyata. Sederhananya, bagaimana siswa itu berdasarkan pengalaman dalam kehidupan dia membangun suatu konsep, suatu konstruksi berpikir. Ya, kebetulan kalau saya di fisika itu ya, saya meyakini bahwa pembelajaran fisika itu tidak bisa hanya, atau IPA mungkin ya, hanya tiba-tiba materi ya, murid tiba-tiba menghafal gitu. Saya kira tidak bisa seperti itu. Harus berangkat dari pengalaman kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin itu ada gitu untuk teman-teman ya. Dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang nyata itu kemudian kita bisa apa namanya, bisa kaitkan itu dengan konsep ya, dengan apa namanya, materi yang kita ajarkan, sehingga em, materi di sekolah itu tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Lalu progresivisme ya, menitik beratkan pada keaktifan siswa. Jadi yang aktif itu siswanya, bukan kita. Ini yang repot kan kalau siswa itu, ya mohon maaf ya, dia mendengarkan lalu kita sebagai guru lebih banyak bercerita. Ya mungkin sebagai pengantar gitu ya, bercerita 1-2 menit itu cukup, kemudian siswanya yang kemudian beraktivitas. Itu landasan pokoknya ya kalau kita bicara dalam konteks pembelajaran gitu. Yang untuk anatomi sendiri ya, yang pertama dari kurikulum itu adalah tujuan ya, learning outcomes. Jadi hasil akhir lah ini yang tadi saya sampaikan, menentukan arah dan hasil akhir yang diharapkan dari siswa. Kita tuh pengen siswanya seperti apa tuh gitu. Kalau ada sekolah tahfidz misalnya gitu, oh saya pengen siswanya itu yang hafalannya sekian juz gitu, hafal hadis arba'in misalnya begitu. Maka disusunlah itu kurikulum pembelajaran di sekolah tersebut. Makanya nanti dari teman-teman juga kalau nanti suatu ketika ada amanah misalnya begitu ya, mengembangkan lembaga, maka desain keseluruhan untuk mencapai output itu ada pada
kurikulum. Ya. Jadi kurikulum penting nggak? Oh ya penting sekali. Gitu. Kalau nggak ada itu terus pembelajaran itu didasarkan pada apa kan tidak tahu, gitu, teman-teman. Lalu materi, memilih substansi materi esensial. Ya. Jadi materinya pun juga nggak sembarangan ya teman-teman ya. Tidak asal dari buku diikuti, enggak. Dipilih mana nih yang esensial, yang cocok, sesuai gitu. Metode, metodenya seperti apa nih? Sekolah-sekolah yang berbasis pondok tentu metodenya berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Yang full day berbeda dengan yang nggak full day. Yang boarding tentunya juga berbeda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah evaluasi. Sekali lagi penting sekali untuk melakukan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan ya pada pembelajaran ini. Bukan hanya dimaknai sebagai evaluasi harian ya, bukan, tapi lebih kepada evaluasi menyeluruh. Apakah berdasarkan kurikulum yang kita rancang itu, lalu kemudian dijalankan proses pembelajaran, apakah iya outputnya itu sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal, itu learning outcomes-nya itu. Disitulah pentingnya kita melakukan evaluasi. Desain instruksional berbasis CP. Nah, ini yang tadi saya bilang. CP itu apa? Capaian pembelajaran. Kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, teman-teman semuanya, itu CP-nya sudah ada disediakan ya. Di salah satu web itu sudah ada. Dulu kalau nggak salah sudah pernah juga saya buka ya. Itu sudah ada dan lengkap di sana. Teman-teman bisa perhatikan itu. Nanti kita praktekkan jika perlunya. Alur dan tujuan ya, menyusun urut-urutan pembelajaran itu dari mana ya. Kalau hierarkinya ya dari yang konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang lebih sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, kan seperti itu. Jadi nggak boleh kita melompat-lompat gitu ya. Lalu yang terakhir adalah modul ajarnya seperti apa. Apakah menggunakan teknologi digital, apakah teknologi tepat guna, teknologi sederhana, itu monggo. Kita benar-benar bisa menyesuaikan. Makanya kurikulum itu tidak bisa serta-merta, misalnya kita silaturahim ke sekolah yang bagus gitu ya. Kurikulumnya kok bagus, ini saya apa namanya? Saya pakai di kelas saya. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Jadi harus benar-benar dipilih ya kurikulum mana yang bisa digunakan. Oke, transformasi fokus pembelajaran ya. Kedalaman materi itu 85%, fleksibilitas mengajar ya 90, sampai di lepas gitu kira-kira ya. Lalu yang terakhir pengembangan karakter. Jadi intinya tiga-tiganya ini memiliki porsi yang tidak sedikit ya teman-teman ya, terkait kedalaman materi, fleksibilitas sampai ke pengembangan karakter ya. Kurikulum Merdeka menekankan pada kualitas pemahaman, bukan sekedar ketuntasan materi. Nah ini ya, seringnya kita ini kan gimana sekolah itu atau pembelajaran itu menghabiskan materi ya. Harusnya bukan menghabiskan materi. Jadi pemahaman. Kenapa kok seperti ini? Jadi teman-teman semuanya ya. Di era sekarang itu yang lebih penting itu bukan berapa banyak materi yang kita kuasai, itu bukan. Tapi learning how to learn. Belajar bagaimana belajar. Gitu. Jadi orang itu kalau sudah tahu cara belajar, gitu, meskipun dia banyak hal yang tidak tahu, untuk tahu secara mandiri itu mudah. Ya kan? Zaman dulu mungkin orang bingung, misalnya pengen belajar bahasa Inggris, mungkin bingung ya. Aduh, makanya harus les ke sana, les ke sini. Misalnya kan begitu. Tapi kalau sudah tahu cara belajar bahasa Inggris, ya, dia akan bisa belajar dengan sendirinya. Gitu. Baik itu mencari guru, ya, tahu tempat guru yang baik di mana, gitu ya, atau mencari komunitas, membaca buku-buku mana yang bagus, membuka website mana yang bagus. Mungkin sekarang kalau eranya kita era YouTube, era Instagram, era TikTok ya, tahu mana konten kreator yang layak untuk kita follow. Nah, itu loh. Itu sehingga kalau kita belajar mengikuti mereka-mereka yang kita follow, ya, kita bisa berhasil. Itu namanya keterampilan belajar untuk belajar. Learning how to learn.
Itu yang penting, benar-benar. Fokus pembelajarannya itu di situ ya. Jangan-jangan kita melupakan itu. Jadi ketika kita nanti mengajari murid-murid kita di SD gitu, maka pastikan dia punya skill u- untuk belajar. Ya. Oh, gini-gini. Nah, misalnya, saya kadang kalau sama anak saya tuh bahkan ya, ketika ada pertanyaan gitu, saya lempar. Coba kamu buka Google, tanya Google. Gitu. Itu salah satu contoh ya bagaimana kita mengajarkan learning how to learn. Kalau di rumah kita ada banyak buku, kasih tahu, kamu baca buku dong. Nah, coba cari bukunya yang mana itu. Kalau dia misalnya konteksnya anak saya kan seringnya baca sejarah gitu ya, tentang kisah Nabi para sahabat. Coba kamu cari buku itu. Tuh, kok ini judulnya? Ini judulnya apa? Dikoreksi gitu ya. Coba cari yang tentang sejarah. Dia nyari. Kita ajari bagaimana menemukan informasi dalam satu buku. Ya, kalau informasinya kita tahu ada di bagian akhir ya, jangan suruh dia baca dari halaman pertama, nanti yang ada nggak jadi baca, bosen duluan gitu ya. Kita kasih tahu, oh di buku itu ada daftar isi, nah misalnya gitu ya. Buka daftar isinya, mana yang berkaitan dengan ini. Itu kalau buku. Ya, kalau internet pakai Google. Kalau ya, tadi pagi juga ada pengajian ya, anak saya ikut, pematerinya menyampaikan tentang salah satu surat dalam Al-Quran, Ar-Rum misalnya begitu ya, ayat 22 misalnya gitu. Nah, dia buka HP, cari Quran Android. Tadi bilang apa bapaknya? Ustadznya itu. Ar-Rum ayat 20. Dan gimana cara nyarinya? Nah itu, learn how to learn. Gitu. Kan tidak mungkin dibuka satu persatu gitu kan. Sampai ketemu ketemunya kapan itu? Oh, di Quran Android pun itu ada yang namanya daftar daftar isi. Nah, ya, tugas kita para guru adalah mengajari murid-murid kita bagaimana membuka daftar isi, mencari informasi yang fokus. Ya, nanti kalau sudah kita baca, kita pelajari CP, ya, kita analisis, kita rumuskan tujuan pembelajarannya apa, kita rumuskan desain aktivitasnya seperti apa. Ya, insya Allah di mata kuliah kurikulum ini teman-teman nanti salah satu tugas akhirnya buat teman-teman adalah membuat modul ajar yang diturunkan dari CP. Nah, tugas akhirmu itu ya. Nah, saya berfokus pada substansi ya. Nanti kalau berkaitan dengan format modul ajar yang uh, yang seperti apa mungkin ada mata kuliah tersendiri atau di tempat teman-teman bekerja sekarang, mengajar sekarang di pondok, di lembaga formalnya ada format tertentu silahkan. Jadi di sini pengembangan modul ajar di mata kuliah tidak berfokus pada format, bukan, tapi berfokus pada substansi, berfokus pada isinya. CP-nya apa sih CP-nya? Dari CP itu materi esensialnya apa sih gitu. Lalu kita pilih, kita turunkan, kita rumuskan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ini kita desain aktivitas perkuliahannya seperti apa. Aktivitas pembelajaran seperti apa. Lalu kita siapkan asesmennya seperti apa. Kira-kira gitu. Ya, nanti sambil jalan akan saya ingatkan terus terkait dengan tugas akhir mata kuliah kurikulum ini. Ya, kekuatan refleksi pembelajaran. Jadi gunakan refleksi yang tadi kita bahas bahwa itu salah satu bagian dari pengalaman belajar pada kurikulum, pada pendekatan mendalam itu ya. Ini yang diinginkan adalah 75%-nya itu untuk peningkatan kualitas. Jadi jangan sampai refleksi itu, mohon maaf ya yang sering saya dengar nih, hanya bertanya begini teman-teman, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Hah, buat apa? Perasaannya senang, sedih, itu sudah gitu. Bukan lebih itu ya. Tapi sampai kita ajak dialog murid kita, sampai kita tuh nangkap, oh kayaknya kurang deh. Kayaknya kalau begini lebih bagus deh. Ya. Boleh kita tanya nanti di refleksi itu ke murid-murid kita. Menurutmu kalau mau belajar seperti ini lagi baiknya gimana? Ada yang usul misalnya, baiknya sambil nonton video pak, misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Baiknya sambil outdoor pak, sambil outing class pak, lah monggo. Jadi refleksi itu penting kalau ada istilahnya itu tindak lanjutnya, makanya ada peningkatan kualitas di situ. Kalau kita refleksi cuma nanya gimana perasaannya, senang senang, paham paham, udah ya terus apa?
gitu ya. Harus ada sesuatu insight yang kita gali dari setiap pembelajaran. Nah, oke. Nah, ini tren kebutuhan guru ya masa depan terkait dengan penguasaan IT, teman-teman ya. Itu penting sekali ya, dunia digital sudah merebak. Jadi teman-teman tidak boleh kalah ya. Oke, ini alhamdulillah sudah selesai. Saya pengennya agak cepat gitu. Kenapa? Karena ini kan nanti videonya di YouTube ya. Jadi menurut penelitian itu kalau videonya 2 jam gitu, itu ndak tuntas dan ndak serius nanti nontonnya. Tapi saya pengennya ada video pendek-pendek mungkin 10 sampai 15 menit, tapi mungkin videonya agak banyak nanti sama seperti itu ya. Oke, berikut yang ini tadi barusan kita diskusikan adalah sedikit topik tentang kurikulum ya. Masih dalam konteks teoritis gitu ya. Ya ada sih praktisnya tadi beberapa bagaimana menurunkan dari CP ini, tapi yang dominan untuk kesempatan kali ini atau pertemuan pertama kurikulum ini adalah teoritis gitu ya. Tapi harapannya itu benar-benar dipahami oleh teman. Dan silakan apabila ada pertanyaan langsung saja bertanya di WA. Oke ya. Oke. Diskusi tanya jawab. Nah, ini kebetulan yang di-join di Google Meet kan belum ada, jadi ini santai bablas saja dulu gitu ya. Oke, ini rekamannya saya stop dulu, saya upload di YouTube ya.